Shalom adik-adik. Horas, horas, horas. Apa kabar semua? Tentunya adik-adik di rumah dalam keadaan baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Gimana ya, Enci? Sepertinya kurang semangat, Enci. Gimana ya supaya lebih semangat adik-adiknya? Iya ya, bagaimana kalau kita mencoba tepuk tangan, Enci? Oh iya, Enci. Tepuk tangan apa ya, Enci? Tepuk tangan Yesus. Adik-adik di rumah masih ingat kan tepuk tangan Yesus? Nah, adik-adik kita coba dulu ya tepuk tangan Yesusnya. Kita coba sekali ini. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Kayaknya adik-adik di rumah belum pada semangat ya, Ci ya? Bagaimana kalau supaya kita tambah semangat, adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri ya. Ayo adik-adik di rumah bangkit berdiri. Bangkit berdiri semua. Nah, kita ulangi lagi ya, Cik ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Cik, kita di sini mau beribadah ya, beribadah sekolah minggu. Nah, kalau namanya beribadah sekolah minggu, kita harus gimana ya, Cik ya? Nah, Cik, untuk memulai ibadah kita harus mempersiapkan Alkitab. Alkitab yang begini ya, Cik ya? Iya, Cik. Adik-adik di rumah pasti pada punya Alkitab ya? Iya. Yang kedua yang perlu dipersiapkan, Cik, buku Endes Sekolah Minggu. Nah, yang begini dia buku Endes Sekolah Minggunya. Nah, yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah persembahannya ya adik-adik. Ya, persembahannya nanti boleh adik-adik serahkan ke gereja, boleh melalui guru sekolah minggunya atau melalui sintua sektornya masing-masing. Nah, supaya kita memulai ibadah, gimana kalau kita nyanyi lagu dulu, Enci? Iya, kita bernyanyi sambil menari-nari Enci ya, biar kita tambah semangat dan tambah bersuka cita. Nah, lagu kita untuk hari ini, Enci, itu ada 3. Yang pertama, Allahku besar. Allahku besar. Yang kedua, mengikut Yesus keputusanku. Dan yang ketiga, jalan serta Yesus. Iya, jalan serta Yesus. Ya, biar kita tetap semangat dan tetap bersuka cita, adik-adik di rumah tetap berdiri ya. Kita bernyanyi bersama-sama sambil melakukan gerakannya. Ayo semua ikutin Enci ya. Mustahil bagi dia. Oh, oh.
kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu atas kasih dan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyertai kami agar kami dapat menikmati ibadah ini. Di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 2 ayat 1 dan 2, Ayo, ayo, ayo. Adik-adik, ayat bulanan kita pada bulan ini tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Mari kita sama-sama menyaksikan teman-teman kita mengucapkannya. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, adik-adik, ini kan bulan terakhir kita di bulan September. Nah, bulan depan adalah bulan Oktober, maka kita memiliki ayat bulanan baru. Ayat bulanan baru kita tertulis dalam Filipi 1 ayat 6. Sekali lagi, ayat bulanan bulan Oktober kita tertulis dalam Filipi 1 ayat 6. Adik-adik kalian dapat menghafalnya, kemudian mengirimkannya dalam bentuk video kepada guru sekolah minggu maupun seksi sekolah minggu.
Nanti video kalian akan ditayangkan seperti teman-teman kalian tadi. Selamat menghafal adik-adik. Pengumuman kita pada hari ini, yang pertama, ibadah sekolah minggu tatap muka. Mulai hari ini, hari Minggu tanggal 26 September 2021 telah dibuka kembali ibadah sekolah minggu tatap muka. Ibadah dibatasi khusus untuk Horong 2 dan Horong 3. Untuk Pospel Jalan Toba mulai Horong 3 dan Horong 4. Nah, untuk adik-adik kami yang balita dan Horong 1 masih mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual melalui kanal YouTube El Rapa. Khusus untuk Pospel Parsoburan, ibadah tatap muka dimulai pada minggu depan tanggal 3 Oktober 2021. Yang kedua, protokol kesehatan. Encik-encik dan engku-engku masih tetap terus mengingatkan adik-adik semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu tetap melakukan 5M. Memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang ketiga, selamat menempuh ujian tengah semester bagi adik-adik kami semua. Semoga adik-adik sukses dalam ujiannya dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Tapi ingat, walaupun ujiannya secara daring, adik-adik harus tetap jujur ya. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Kami adalah anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh di dalam iman. Sebelum kita menyaksikan pengakuan iman kita, mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 22 ayat 1-2, Kami Anak Sekolah Minggu. Mari kita sama-sama menyaksikan iman percaya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 80 ayat 1 dan 2, Songgok Tuhami. Shalom adik-adik, kita mau mendengarkan khotbah di ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum kita mendengarkannya, ada baiknya kita sama-sama berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami ucapkan kehadapan-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami bisa bertemu kembali bersama dengan adik-adik kami sekolah minggu di dalam ibadah secara live streaming. Kami percaya Tuhan memberkati adik-adik kami di dalam rumahnya dan mengikuti ibadah ini di dalam penyertaan dari Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami, berkati adik-adik kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan dan khotbah untuk kita, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat 50. Kalau ada Alkitabnya di depannya boleh dibuka, tetapi mari kita dengarkan supaya Amang bacakan untuk kita sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang dan tangan. Demikian firman Tuhan, adik-adikku yang terkasih. Kalau kita berbicara Daud dan Goliat, kurasa kita sudah tahu ya. Adik-adik sudah sering mendengarkan nama Daud, sering mendengarkan nama Goliat, karena ini menjadi sebuah sejarah yang membuat kita yakin siapa Tuhan. Di dalam peristiwa Goliat dan Daud ini, kita sadar ternyata aku ini bisa berdaya karena Tuhan. Nah, emang kenapa Daud dengan Goliat? Nah, adik-adik supaya lebih tahu lagi, kalau di dalam Alkitab kita itu Goliat dikatakan sebagai manusia raksasa. Nah, kalau Alkitab berkata dia ini manusia raksasa yang tingginya 3 meter. Bayangkan, setinggi apa tuh ya? Amang aja nggak sampai 2 meter. Dia sampai 3 meter. Dan badannya besar. Nah, kalau kita udah jarang melihat manusia seperti itu sekarang. Nah, dengan kemanusiaannya yang tinggi besar itu, membuat orang-orang sekelilingnya, membuat orang-orang Filistin merasa jago. Karena mereka memiliki tentara yang sangat kuat perkasa, yaitu si Goliat. Akibatnya, orang musuhnya yang kala itu adalah orang Israel mau berperang dengan mereka. Hanya melihat Raja Goliat, melihat si Goliat aja, orang Israel itu sudah pada takut. Ya wajar, yang setinggi gini melihat manusia yang seperti ini, ya wajar takut. Nah, orang Israel itu sudah takut. Menurut mereka tidak ada lagi di antara mereka yang sanggup mengalahkan si Goliat, manusia raksasa itu. Bisa mungkin di antara mereka ada yang lari ya, ketakutan. Tetapi dengan percaya diri dari antara mereka, muncul seorang yang berani. Muncul seorang yang berani bukan soal keperkasaannya, bukan soal kebesarannya, tetapi justru dia adalah manusia yang kecil, yaitu si Daud. Harus berhadapan dengan manusia yang raksasa, padahal si Daud itu adalah manusia yang pendek. Kalau Alkitab berkata, si Daud ini manusia pendek, ukurannya 1,5 meter. Nah, bayangkan 1,5 meter dengan 3 meter, 2 kali lipatnya kan? Kira-kira bagaimana si Daud menengoknya itu ya? Saking tingginya. Nah, tadi pada takut, tetapi si Daud justru maju. Keberanian si Daud bukan soal karena kebesarannya. Keberanian si Daud bukan soal kejagoannya dalam berperang. Tetapi ada satu hal yang dia andalkan dalam hidupnya, yaitu
Tuhan. Dasar dia menghadapi si orang Filistin itu, yaitu manusia raksasa itu, adalah Tuhan, bukan kekuatannya. Ya, bukan kekuatannya. Makanya saya bilang tadi, dengan hidup bersama dengan Tuhan, kita bisa meyakini kita bisa sanggup menghadapi semua tantangan ini. Tetapi jangan jadi sombong. Jangan karena kamu pintar, contohnya kamu jadi sombong. Oh, aku bisa. Karena kamu besar jadi suka-sukamu sama yang kecil. Oh, aku kuat. Bukan. Jadi kalaupun kita memiliki kekuatan, memiliki kelebihan dari yang lain, jangan menjadi kesombongan. Seperti yang diperbuat oleh orang Filistin ini. Si Goliat, ketika dia harus berhadapan dengan orang Israel, dia melihat di bawahnya ada musuh yang kecil, dia berkata, coba bayangkan bagaimana nada sombongnya ngomongnya. Kayak mana? Si kecil ini, sebentar ini akan mati, ku buat ini, gampang gak mematikan ini. Si kecil ini, sepele kali kau nengok aku kawan. Kira-kira seperti itu ya. Coba membayangkan yang nada-nada sombong. Alah kecil, ku matikan kau nanti. Ya bisa aja. Nah, selain itu, yang kita lihat dari si Goliat ini, dia sudah besar, dilengkapi lagi dengan persenjataan. Badannya ditutupi semua dengan besi, mukanya ditutupi dengan besi, tangannya ada lembing, tangan yang satu lagi ada lagi pedang atau pisau yang sangat panjang, semuanya tajam. Nah, dengan melihat persenjataannya itu, dengan badannya yang besar, ya tambah takutlah orang Israel, tambah takutlah. Udah besar, senjata lengkap. Nah, tiba-tiba si Daud yang tadi, dia datang tanpa senjata, dia hanya memegang tongkat. Makanya si Goliat mengatakan, yang kau pikirnya aku anjing, makanya kamu pegang tongkat untuk mengusir aku. Itu nada kesombongan. Itu nada kesombongan. Nah, kalau kita lihat tadi di ayat 42 sampai 44, itu menggambarkan kesombongannya si Goliat yang tadi ketika berhadapan dengan si Daud. Maka si Daud berkata di ayat 45, ini pentingnya saya baca ulang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Lihat. Nah, persenjataan dan kebesarannya si Goliat itu dihadapi si Daud yang kecil itu hanya dengan bersenjatakan Tuhan. Makanya Amang bilang tadi, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, siapapun musuh kita akan dihadapi dengan penyertaan Tuhan. Maka jangan terlalu takut, percaya bahwa Tuhan ada menyertai kita. Lihat tadi, kalaupun kau punya pedang, punya perisai, punya tongkat, badanmu besar, aku datang menghadapi kau dengan Tuhan. Tuhan senjataku, Tuhan andalanku, Tuhan bersama saya. Kira-kira apa senjata si Daud? Tadi kalau kita dengarkan tadi, senjata si Daud bukan pedang, bukan tombak, bukan lembing, tanpa perisai. Dia hanya dengan embung. Apa namanya tadi? Umban. Kalau di bahasa sekarang bisa kita katakan dengan istilah ketapel. Ya kan? Dia mengambil batu hanya 5 biji dari bawah sungai. Nah, kemudian ketika mereka hendak bertempur, si Daud mempergunakan umbannya dengan cara memainkannya seperti ini. Memutar-mutarkannya. Di tengah-tengahnya itu ada nanti karet, ada tali, baru diputar-putar dia. Dimasukkanlah batu ke dalamnya. Kalau sudah kira-kira udah pas, akan dilepaskan talinya, bam, batunya keluar. Ternyata lihat, tadi lengkap dengan perisai, batunya kena pas ke dahi si Goliat, mati.
Nah adik-adik, bukan soal kuat, bukan soal senjata yang lengkap, bukan. Bagi Tuhan, Tuhan punya cara untuk menyertai kita menghadapi lawan kita. Maka jangan andalkan dirimu, andalkan Tuhan. Perisai lengkap, tombak di tangan, pisau di tangan, dan yang lainnya kalah dengan batu tanpa sentuhan pedang. Akhirnya apa tadi yang dikatakan si Goliat kepada si Daud? Nanti akan kubunuh kau, mayatmu akan kukasih dimakan burung, kukasih dimakan binatang-binatang buas. Ternyata terbalik, justru kepalanya si Goliat itu dipenggal oleh si Daud setelah jatuh mengenai batu yang tadi. Dia udah jatuh, dia penggal kepalanya, baru tubuhnya dibiarkan kayak gitu, dimakani burung. Dengan demikian, dengan mengandalkan Tuhan, ingat sekali lagi ya, dengan percaya kepada Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, musuhnya kalah. Sama halnya kepada kita adik-adikku. Mungkin ada persoalan, ada pergumulan kita, ada tantangan kita, atau istilahnya ada musuh kita. Ya, jangan terus takut kamu, dan jangan terus hadapi dia dengan sendirimu, tetapi hadapi dia dengan cara Tuhan. Gak usah banyak bicara. Tuhan yang mengajari kita, ya. Tuhan yang mengajari kita. Contoh, karena kita ini masih anak-anak sekolah. Contohnya kan, nah, jangan terus takut karena ujian. Percaya, berdoa kau kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai kamu saat kamu menghadapi ujian. Ya, baru saya baca selanjutnya. Dengan demikian mau menunjukkan, tadinya orang Filistin itu sombong karena tentaranya yang perkasa, tetapi dengan cara Daud mau menunjukkan bahwa kami punya Tuhan yang lebih kuat dari kamu. Itu yang mau ditunjukkan oleh si Raja Daud. Oleh karena itu adik-adikku, saya mau mengatakan sesuatu hal. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan terlalu gampang takut dan bimbang. Sebesar apapun tantanganmu, bila Tuhan kawan kita, musuh akan dikalahkan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, jangan terlalu gampang takut. Bila Tuhan kawan kita, maka musuh akan kalah. Tuhan yang mengalahkannya. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menyertai adik-adikku. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pikiranmu, tetapi andalkanlah Tuhan. Ingat ya, kecil-kecil cabai rawit ya, si Daud ya. Kalau cabai rawit itu walau kecil, tapi kalau kita makan sangat pedas. Bisa si Daud seperti tadi, dianggap remeh, dilecehkan karena kecil, ternyata dengan caranya dan dengan cara Tuhan dia bisa mengalahkan musuh sekian banyaknya. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu menerima kemenangan. Amin. Lakukanlah ya, selalu berdoa, percaya kepada Tuhan. Sebelum melakukan aktivitasmu, berdoa kepada Tuhan. Kalau ada yang kamu hadapi, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Amin. Saya percaya adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Salam untuk orang tua, salam untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bisa bertemu di saat ini dalam melaksanakan ibadah sekolah minggu. Walau kami berada di tempat yang berbeda, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan menjadi sahabat kami di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan menjadi sahabat kami
dan Tuhan menjadi kekuatan kami di kala kami lemah, sehingga kami beroleh kemenangan yang dari Tuhan. Berkati Tuhan adik-adikmu sekolah minggu ini, adik-adik kami sekolah minggu ini. Berkati juga orang tuanya Tuhan. Dan kami berdoa, kiranyalah Tuhan memulihkan dunia ini agar jauh dari corona, supaya kami bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kami, kawan-kawan kami di dalam melakukan ibadah sekolah minggu. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 257 ayat 1 sampai 3. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.